Sorotan lainnya, Saudara, ex-Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abriani Pangerepan ditetapkan sebagai tersangka proyek pengadaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Selain Samuel, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kelimanya tidak berkomentar usai keluar dari gedung Kejari Jakarta Pusat dan ditahan selama 20 hari ke depan. Sejumlah barang bukti disita, diantaranya uang tunai senilai 1,8 miliar rupiah, 7 sertifikat tanah, 176 gram logam mulia dan juga mobil. Para tersangka diduga kong kali kong dalam pengadaan PDNS pada 2019 lalu. Tersangka SAP bersama dengan tersangka BDA, tersangka AA melakukan pemufakatan jahat untuk melaksanakan program yang tidak diatur di Kepres 95/2018, di mana mereka lah yang membuat dokumen perencanaannya, membuat kerangka acuan kerjanya, sehingga setelah dokumen itu ada, menyerahkan kepada tersangka NZ untuk diupload dan digunakan sebagai dokumen lelang. Lebih lengkap terkait penetapan tersangka korupsi proyek pengadaan PDNS yang menjerat ex-Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abriani Pangerepan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Zamzari. Selamat pagi Rizka. Jadi apa yang menjadi dasar penetapan tersangka dan juga penahanan ex-Dirjen Aptika ini, Rizka? Ya, Glenis, kalau misalkan kita berbicara soal penetapan tersangka terhadap kelima orang ini, tentu kita harus mengacu kepada penggeledahan yang sebelumnya ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, di mana setidaknya ada 4 lokasi yang kemudian dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, adapun di daerah Tangerang Selatan, kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Timur, kemudian ini di gudang ataupun warehouse PT AL ataupun Aplika Nusa Lintas serta kemudian di BDX Data Center. Jadi memang sebelumnya Kejaksaan Negeri ini melakukan penggeledahan di sejumlah titik. Namun ketika dilakukan penggeledahan ini justru memang ada ataupun ditemukannya potensi kerugian negara yang memang saat ini secara pasti ini belum dapat dipastikan karena masih dihitung oleh Kejaksaan Negeri. Namun kalau misalkan kita mengacu pada nilai proyek yang dilakukan pada tahun 2020 ini sekitar 905,8 miliar. Jadi tentu setelah melakukan penggeledahan, Kejaksaan Negeri ini kemudian menemukan sejumlah alat bukti, begitu ya, tadi juga sempat Glenis sudah sempat sebut terkait dengan uang tunai, kemudian ada juga sertifikat tanah dan juga kemudian ada logam mulia, Glenis. Dalam perkara ini tidak hanya ex-Dirjen Aptika yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada juga pejabat di Kominfo, Kementerian Kominfo dan pihak swasta. Siapa saja para tersangka ini? Ya, kemarin kemudian ketika Kejaksaan Negeri melakukan konferensi pers, begitu ada 5 tersangka yang kemudian diungkapkan dan kemudian dilakukan penahanan terhadap kelimanya selama 20 hari ke depan. Adapun kelima tersangka ini adalah mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Komdigi, kalau kita ketahui saat ini adalah Samuel Abriani Pangerepan, kemudian ada Bambang Dwi Anggono yang ini merupakan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Kominfo pada periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Kemudian ada Nova Zanda yang pada saat itu ini menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Adapun kalau misalkan pihak swasta ini tadi kemarin sempat diungkapkan ini merupakan Alfi Asman selaku Direktur Bisnis PT Aplika Nusa Lintas Arta pada tahun 2014 hingga tahun 2023. Kemudian Pini Panggar Agusti selaku Account Manager dari PT Dekotel Teknologi
teknologi pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Jadi memang kalau misalkan kita melihat ataupun lini masa dari masa jabatan kelimanya ini, memang kasus ini dimulai pada tahun 2020 ketika ini Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Pusat Data Nasional Sementara ataupun PDNS senilai 958 miliar. Dan kemudian dalam prosesnya ini diduga ada kong kali kong ataupun pemufakatan jahat untuk kemudian memenangkan salah satu pihak yang dalam hal ini diduga adalah PT Aprinusa Lintasarta ataupun PT AL. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Zamzari atas laporan Anda.